Episode 85. Dokter lain, bahkan jika mereka tidak dapat menyembuhkannya, akan mencari segala macam alasan, dan kemudian setelah berbagai pemeriksaan dan minum berbagai obat, mereka masih tidak sembuh. Itu adalah cara menghabiskan uang tanpa rasa bersalah. Tapi Tuan Reagen terlalu jujur. Presdir Natasha, seperti yang aku lihat, kamu seharusnya tidak percaya pada pengobatan tradisional Huasia untuk penyakit MU. Lebih baik pergi ke pengobatan barat. Bukankah Dr. Wayne terakhir kali mengatakan kamu perlu lebih saat istirahat ketika kamu sakit? Pengobatan Huasia adalah orang tua penipu yang bodoh. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya botak tertawa. Hongki, aku tidak suka pengobatan barat, dan aku sudah mengatakan bahwa aku akan menangani penyakitku sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Mata Natasha dipenuhi dengan rasa jijik. Orang ini adalah salah satu pemegang saham di Downing International. Dia tampaknya peduli padanya, tetapi apa yang dia pikirkan di belakangnya, Natasha tahu betul. Haha, aku hanya peduli dengan Presiden Natasha. Pria parubaya itu berkata tanpa senyum, dan menatap Reagen dengan jijik di matanya. Yang disebut obat tradisional Huasia ini benar-benar permainan anak-anak. Boro-biro ingin menyembuhkan penyakit, mereka bahkan tidak tahu apa penyebabnya penyakit itu. Tuan ini, tolong jangan memfitnah pengobatan Huasia, oke? Pengobatan barat memiliki kekuatan pengobatan barat, dan pengobatan Huasia juga memiliki kekuatan pengobatan Huasia. Seorang pria muda datang dan berkata dengan wajah jelek, dia adalah Reagen. Hehe, pengobatan Huasia sangat bagus, mengapa kamu membuka klinik kecil? Mengapa kamu tidak membuka rumah sakit besar? Haha, kamu bahkan tidak bisa membuka rumah sakit kelas 1, jadi apa itu pengobatan Huasia? Pria bernama Hongki tampak menghina. Ayah, biarkan aku melakukannya, dan ketika Presdir sembuh, aku akan melihat bagaimana dia berbicara. Mulin tidak bisa menahannya. Mulin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Reagen dengan cepat menghentikannya. Ayah. Mulin tiba-tiba menjadi cemas. Dia melihat bahwa wanita ini sangat cantik, dan dia ingin lebih mengenalnya. Dengarkan ayahmu, jangan bertingkah seolah-olah kamu hebat. Ayahmu memberitahu kamu bahwa kamu tidak memiliki keterampilan medis untuk menyembuhkan Presiden Natasha kita. Hongki berkata dengan mencibir. Kamu. Paru-paru Mulin meledak karena marah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berbakat dan sombong. Ketika dia begitu diremehkan, dia ingin melawannya, tetapi ayahnya, Reagen melarangnya. Reagen berkata dengan dingin, Mulin, dia benar. Kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit Presiden Natasha. Dan sebagai dokter, kita harus ditegur karena gagal menyembuhkan penyakit pasien. Ayah. Mulin benar-benar terdiam, ayahnya adalah orang tua yang keras kepala. Ayahmu benar, pengobatan tradisional Huasia tidak berguna. Hongki tersenyum lagi. Natasha mengerutkan kening, dan sangat kesal dengan Hongki, jadi dia ingin menegur, tetapi pada saat ini, sesosok muncul. Apakah pengobatan Huasia berguna atau tidak itu bukan hak MU untuk berbicara. Jensen. Melihat orang itu berbicara, Reagen akhirnya lega, dan dia buru-buru menyapanya. Itu dia. Mungkinkah orang ini yang ditunggu ayah adalah dia? Dia kentut? Seluruh tubuh Mulin bergetar karena marah. Meskipun dia kalah dari Jensen terakhir kali, dia selalu tidak puas. Ini kamu, Jensen. Natasha juga terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli yang diperkenalkan secara pribadi oleh Tuan Reagen sebenarnya adalah Jensen. Dia tahu betul bahwa Tuan Reagen adalah tulang punggung pengobatan tradisional Huasia Asmenia, dan jika Tuan Reagen bisa mengakuinya, ini menunjukkan keterampilan medis Jensen sangat hebat. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Natasha melakukan kontak dengan Jensen. Di Universitas Asmenia, para dosen yang ditegur oleh Jensen tidak bisa berkata-kata. Di jalan, Jensen baik dan peduli untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Dari kecelakaan mobil. Semua ini menunjukkan bahwa Jensen bukan dokter biasa. Hehe, bocah bau, berani sombong di sini? Hongki menatap Jensen dengan dingin, karena Jensen membantahnya sebelumnya. Dia berkata dengan santai, wah, dari akademi mana kamu lulus, dan di mana kamu bekerja? Jensen meliriknya, dan tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, karena dia sudah terlalu banyak mendengar tentang itu. Dia memandang Reagen, dan Reagen juga menjelaskan tentang penyakit Natasha.
Jensen, bisakah kamu melakukan sesuatu? Natasha buru-buru berbicara, dan hatinya penuh ketidakberdayaan. Dia tidak tahu kapan dia sakit kepala dan pusing. Sekarang, kondisinya menjadi semakin serius. Membuat pekerjaan tertunda. Aku akan memeriksa denyut nadimu dulu. Jensen memberi isyarat kepada Natasha untuk duduk. Terus berpura-pura. Hongki terus mencibir, dia tidak percaya keterampilan medis Jensen, dia pikir itu hanya buang-buang waktu. Kamu sudah sakit selama 5 tahun. Pada saat ini, Jensen menatap Natasha, dan kemudian melihatnya mengangguk, dia melanjutkan, penyakitmu sebenarnya disebabkan oleh kesedihan yang luar biasa, 5 tahun yang lalu, kamu seharusnya mengalami fluktuasi emosional terbesar. Bagaimana kamu tahu? Natasha mengangguk, matanya menjadi gelap. Jensen langsung ingat apa yang dikatakan Natasha di pantai. Dia tahu bahwa tragedi besar itu mungkin kematian tunangannya. Sebenarnya penyakitmu bukan berasal dari kepala, tapi dari hati. Kamu telah mengalami belas kasih yang besar, yang menyebabkan jantungmu terstimulasi pada saat itu. Beberapa meridian tersumbat, dan suplai darah tidak mencukupi, mengakibatkan sakit kepala, dan kamu makan beberapa obat selama ini. Obat-obatan, meskipun memiliki efek memperlancar pembuluh darah, tetapi efek sampingnya sangat besar, menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Jensen melanjutkan. Ya, Jensen, keterampilan medismu benar-benar hebat. Aku meresepkan obat ini. Reagen terkejut, dan hatinya penuh rasa malu. Jensen mengangguk dan melanjutkan, tentu saja, efek samping dari pengobatan tradisional Huaxia itu tidak terlalu besar, dan itu terutama obat dari jenis citicoline. Kamu tidak dapat menggunakan obat ini lagi, itu akan memperburuk kondisi kamu. Kamu, omong kosong. Hongki tiba-tiba menyela, dia juga sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Faktanya, kata-kata Jensen juga telah dia dengar dari seorang profesor di provinsi itu. Profesor itu adalah seorang dokter Konfusius yang terkenal di provinsi itu. Dia diam-diam mengundangnya untuk menemui Natasha, dan dia adalah satu-satunya dokter Konfusius. Dan akhirnya penyakit terlihat. Maaf, ini siapa? Jensen tiba-tiba menatap Natasha dan berkata, pemegang saham perusahaan kami. Penyakit ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Kenapa dia ada di sini? Sebagai seorang dokter, aku tidak ingin ada kodok jelek yang bersuara di sebelahku ketika aku merawat pasien. Jensen berkata dengan dingin. Apakah aku kodok jelek? Hongki hampir ingin menghancurkan meja. Dia adalah pemegang saham Downing International, dengan kekayaan bersih beberapa ratus juta. Beraninya seorang dokter meremehkannya. Haha, menarik. Reagen membelai janggutnya dan tersenyum. Sebelum Hongki mempertanyakan pengobatan Huaxia. Dia tidak dapat menyangkalnya karena keterampilan medisnya yang terbatas, tetapi ini tidak terjadi dengan Jensen. Jensen memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi dan memiliki senioritas yang cukup untuk menegur Hongki. Hongki, apakah kamu mendengarnya? Jika kamu masih bertele-tele, segera kembali ke perusahaan. Natasha tiba-tiba berkata dengan dingin. Hongki membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, tetapi dia membenci Jensen di dalam hatinya. Jensen, bagaimana menurutmu tentang penyakitku? Natasha bertanya. Jensen sedikit mengernyit, dan tiba-tiba menghela nafas. Sebenarnya, jika penyakitnya ditangani lebih awal, itu tidak akan terlalu sulit, hanya meresepkan beberapa obat, tetapi sekarang butuh waktu lama, dan selain obat-obatan, pembuluh darah dan meridian sangat lemah. Jadi, kita hanya bisa menggunakan akupuntur dan pijat.